bambu petuk itu. Oke, kita eksekusi ya. Agak jauh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Boben yang tentunya masih dalam pencarian keunikan-keunikan Nusantara. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala hingga pada saat ini saya dan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat, waras, brigas, akas. Di depan saya ada satu rumpun bambu, atau bambu petung atau bambu ampel ya. Dan mudah-mudahan ada rezeki keunikan teman-teman ya. Oke, kita gaskan, kita joskan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, ternyata setelah saya dekati, ini rumpun bambu ampel teman-teman. Seperti ini teman-teman. Sambil cari-cari, saya kirim-kirim salam teman-teman untuk semua teman-teman di dunia nyata ataupun teman-teman di dunia gaib ya. Salam sehat, salam sejahtera, rahayu. Ini ada ranting teman-teman ya, hampir rapat nih, setengah lingkaran ruas ya. Nih seperti ini. Apakah sudah masuk tameng rogo teman-teman? Para mbah, para sepuh nih. Nih seperti ini. Waduh. Nah, apakah sudah masuk tameng rogo atau belum nih Mbak Guru? Ternyata setelah saya amati, ini ada bambu ampel tapi seperti potensi apa namanya, variegata nih teman-teman. Nah, itu ada ranting ya depan ya, kita lihat ya, barangkali ada unik-uniknya nih. Nah ini teman-teman, ini apa nih ya, mantap nih. Wah, patah. Ini Songgobuwono juga teman-teman. Nah ini Songgobuwono, kecil banget ya Songgobuwono, dan ini juga masuk Songgobuwono tapi dari rantingnya nih. Sebagai awal saya dipertemukan sama apa namanya ini, sepertinya moksa teman-teman ya. Kita ambil buat penglaris. Bismillahirrahmanirrahim. Cuacanya mendung teman-teman. Aduh, tapi mendung bukan berarti akan turun hujan ya. Batang utama ini ya, batang utama di atasnya itu ada dua tolak luas, mantap itu. Nah teman-teman ya, dari batang utama itu les naik atau ya, berarti kita hitung dulu ya dari bawah nih,
1, 2, 3, 4, 5. Dalam ruas kelima di situ ada tumpang sari teman-teman, batang utama. Itu sudah masuk tumpang sari langit ya teman-teman ya, karena di atas posisinya. Oke, untuk itu kita akan eksekusi teman-teman. Dan sepertinya saya juga dari ranting ada Songgobono sepertinya ya. Cakep itu. Kita eksekusi aja dari ranting tersebut karena terlihat juga sudah ngurak. Batang utama itu apalagi tuh, mencurigakan ujungnya teman-teman ya. Oke, kita eksekusi. Setelah saya pengen eksekusi yang tadi, ini juga ada tumpang sari teman-teman ya. Ini ada 2 ruas yang saling berdekatan. Cuman masih masuk tumpang sari bawah karena 1, 2 ruas dari atas. Maksudnya di atas 2 ruas teman-teman. Teman-teman, terlihat dari bawah ini batang utama Songgobono ya. Wah, ini bener-bener Songgobono nih, mantap ya. Ruas pendek Songgobono batang utama. Tapi karena di sini saya tadi sudah mengeksekusi pakem Songgobono, jadi untuk yang ini kita tinggalkan. Sepertinya tadi saya lihat lagi, mana ya? Nah ini nih, ini juga Songgobono teman-teman. Kecil. Kita posisi di atas nih, di atas rumpun bambu. Wah, itu ada ranting yang seperti sejajar teman-teman. Wah, bambu betuk itu. Oke, kita eksekusi ya. Jauh nih. Itu teman-teman ya. Nah itu, tuh ranting itu nyempit, tapi saya akan berusaha ya. Sepertinya jos gandos, seperti bambu betuk teman-teman ya. Waduh, bener-bener keunikannya selalu bersembunyi teman-teman. Itu juga tuh, dari ranting. Nah, ranting ini nih kita akan eksekusi. Nah, sedangkan ranting senangnya juga ada ruas pendek ya, tapi kita akan usahakan ambil yang ini aja. Ini jos gandos teman-teman ya, mantap. Mantap teman-teman, keunikan-keunikan yang bersembunyi setelah kita bawa pancingan moksa yang pertama ya, akhirnya pada bermunculan di atas ranting tuh. Mantap lagi tuh, jos gandos. Batang utama sudah ngurak ya. Ini ada potensi carang gantung juga. Aduh, udah secangkol guys. Nah ini juga carang gantung, tapi di sini ada tapi nih teman-teman, kita eksekusi ya yang ini. Kita sudahi dulu bolanya ya, kita rapikan saja. Waduh, turunnya gimana nih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya pas eksekusi keunikannya dari atas ya, pas jatuh itu nyangkut teman-teman, nggak jatuh ke tanah seperti yang lain ya. Wah ini nih, ini teman-teman, ini, wah mantap. Aduh. Sebelum kita review ya, kita bersihkan dulu, kita cuci dulu. Ini ada sedikit genangan air, tapi mudah-mudahan bisa untuk membersihkannya ya, supaya jelas terlihat dari pakam-pakamnya.
Nah teman-teman ya, ini setelah kita cuci terlihat jelas seperti ini. Ini tumpang sari atas ya teman-teman, atau tumpang sari langit, karena langit itu kan berada di atas teman-teman. Jadi kita namakan saja ini tumpang sari langit. Mantap. Kalau teman-teman menemukan bambu tumpang sari yang posisinya itu di atas, wah ambil saja teman-teman, karena energi alamnya cukup lumayan. Dari jenis bambu apa saja teman-teman ya. Ini dari jenis bambu ampel batang utama, dari 1, 2, 3 ruas, dan keempatnya itu ada 2 ruas yang saling berdekatan seperti ini. Ini adalah tumpang sari, simbol kemakmuran. Nah ini teman-teman, dari jauh saya sudah pastikan bahwa ini bambu petuk carang sejajar ya. Setelah saya eksekusi ternyata ini ada ruas lagi teman-teman. Nah seperti ini. Tadi dari bawah itu kan saya lihat ini nih, mata tunas dan mata tunasnya saja yang terlihat teman-teman. Tapi setelah di bawah, setelah saya potong nih, jadinya tumpang sari, ada 2 ruas yang saling berdekatan seperti ini teman-teman. Mantap ya. Tapi alhamdulillah nih, ini mantap nih buat gantungan kunci, aksesoris buat semua teman-teman. Ini 2 ruas yang saling berdekatan, ini masuk tumpang sari. Tumpang sari adalah simbol dari suatu kemakmuran, dan tentunya untuk kita menjadi makmur harus mengikuti seperti 2 ruas yang saling berdekatan ini. Dan istilahnya ini bumi, ini langit. Kita harus melakukan suatu ikhtiar bumi dan ikhtiar langit, yaitu berusaha dan berdoa. Insya Allah kita akan diangkat dan diberikan suatu kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila menguasai makna atau filosofi dari bambu tumpang sari ini. Untuk berikutnya, aduh ini regel nepluk teman-teman. Nah ini ada 3 keunikan ya, pakemnya sama semua nih pakemnya nih. Ada 1, 2, 3 ya. Oke kita bahas satu-satu, kita lihat. Aduh ini kotor lagi, kena lumpur teman-teman, cuci lagi. Aduh. Nah ini sudah tampak jelas ya, seperti ini. Ini masuk dalam pakem Songgobono. Songgobono, dan ini juga nih, ini sudah ngurak teman-teman, udah dituakan sama alam. Nah ini juga pakem Songgobono. Nah berikutnya juga yang ketiga ini, udah kotor lagi, cuci lagi dong. Aduh. Nah sudah terlihat jelas teman-teman ya, ini dari bonggol ranting nih, pertumbuhan dari carang gantung yang gagal sehingga berhenti seperti ini karena batang utamanya pun sudah ngurak. Nah ini ada 1, 2 ya, 2 pertumbuhan, 3 nih, 3 tapi nggak tumbuh, 4 malah. Wah kalau dibahas mah habis-habisnya ya. Ini kita lihat dari sini dulu, ini masuk dalam pakem Songgobono. Nah seperti ini ya, fisik dari bambu unik Songgobono itu banyak sekali teman-teman. Nah yang ini juga, ini lebih cakep nih satunya nih. Nah ini ada penumbuhan ruas seperti badar ya, tapi kita masukin aja ini Songgobono karena syarat utama dari bambu badar itu, aduh ini ngomong yang libet. Syarat utama dari bambu unik badar itu harus runcing teman-teman, ujungnya runcing ya. Tapi kalau seperti ini, walaupun ini sudah sempurna tapi belum meruncing, ini masih masuk Sanggabuana atau Songgobono.
Songgo Buwono. Songgo adalah tumpuan, tiang atau pondasi. Buwono adalah dunia atau bumi yang kita menumpang hidup ini, teman-teman ya. Jadi di dalam dunia ini kita itu tidak akan lepas dari yang namanya cobaan, ujian dan rintangan. Karena itulah yang akan selalu kita hadapi dan selalu Allah berikan kepada kita. Karena kita itu manusia yang hidup di dunia, namanya juga hidup, pasti ada banyak masalah ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus siap dalam menjalani atau menghadapi ujian, cobaan dan rintangan yang tentunya di dalam semuanya itu ada kebaikan untuk kita nantinya. Dan berikutnya nih teman-teman, mantap lagi nih teman-teman. Nah, ini ya. Di sini ada 1, 2, 3 ruas. Nah, intinya setelah kemarin kita bertemu senior kita yang dari Banjarnegara, yaitu Kang Sendung. Beliau mengatakan bahwa kalau keunikan bambu lebih dari 2 ruas itu sudah masuk junjung derajat. Tapi kalau masih 2 ruas masih tumpang sari. Nah, ini teman-teman ya, kita jajarkan nih. Nah, ini tumpang sari. Tapi kalau sudah 3 ruas itu masuk junjung derajat. Tetapi banyak juga dari kita para pembolang yang menyebutnya dengan pakem triroso, karena di sini ada 3 ruas, tri ya, roso itu rasa. Jadi triroso junjung derajat. Intinya triroso itu adalah sifat dari asah, asih, asu, junjung derajat, kederajatan kita. Nah, tentunya teman-teman ya, untuk supaya kita bisa terangkat derajat kita juga harus bisa menguasai 3 sifat dari triroso, yaitu sifat asah, sifat asih, sifat asuh. Maka apabila kita sudah bisa menguasai 3 sifat tersebut, maka akan diangkatlah derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat semua teman-teman nih, apabila menemukan bambu seperti ini, itu pertanda alam buat semua teman-teman. Kalau saya sekarang yang lagi mulang, berarti pertanda untuk saya dari alam ya, kode dari alam untuk saya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bambu unik, bahwa saya juga harus bisa menguasai dari 3 sifat itu untuk bisa diangkat derajat kita, seperti itu teman-teman ya. Jangan percaya pada bambunya, percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Seperti itu teman-teman ya. Baiklah, untuk triroso ini sebagai akhir pembolangan di hari ini ya teman-teman ya. Dan apabila ada kesalahan dalam ucapan, penyebutan pakemnya, atau tentang filosofinya, atau tentang tutur kata bicara Boben ada yang salah, Boben minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini Boben hanya manusia biasa yang tidak lepas dari hilaf, lupa, salah dan dosa. Seperti itulah ya teman-teman ya. Kebenaran sejati mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun.